Film dimulai dengan tim dokter yang mencoba menyelamatkan nyawa seorang bayi prematur. Beberapa saat kemudian, ibu bayi tersebut, Diane Sherman, dipanggil untuk melihat kondisi bayinya yang telah melewati fase kritis, dan dia bertanya apakah bayinya akan baik-baik saja. Adegan berpindah ke seorang anak bernama Chloe, yang memiliki 5 penyakit utama termasuk asma, diabetes, dan kelumpuhan. Di rumah, Chloe memiliki rutinitas mengambil banyak obat dan memeriksa darah untuk mengontrol kadar gula darahnya. Chloe diperlihatkan sebagai remaja yang sangat cerdas. Dia memiliki keinginan untuk belajar di salah satu universitas terkemuka di kota, dan dengan penuh semangat mengajukan aplikasi ke universitas tersebut. Dia selalu bersemangat setiap kali surat datang, berharap itu adalah surat penerimaan universitas. Sayangnya, dia tidak pernah menerima surat dari universitas. Chloe juga suka melakukan eksperimen dan merakit alat-alat canggih yang dia pelajari sendiri di rumah. Suatu hari, saat Chloe sedang belajar, dia mendengar suara mobil. Dia mengira itu adalah mobil pengantar surat, tetapi segera melihat keluar jendela dan ternyata itu adalah ibunya yang baru pulang setelah membeli barang-barang. Saat ibunya sedang menelepon, Chloe segera mengintip ke dalam kotak belanjaan ibunya dan mengambil beberapa coklat di dalam kotak. Namun, Chloe secara tidak sengaja melihat ada satu paket obat hijau dengan nama Diane Sherman di atasnya. Secara alami, Chloe penasaran dengan penyakit apa yang dimiliki ibunya. Pada malam hari, ibu Chloe memberinya beberapa obat untuk diminum sebelum tidur. Chloe terkejut karena ada obat hijau yang dia lihat sebelumnya. Dia bertanya kepada ibunya tentang hal ini dan ibunya mengklaim bahwa itu adalah obat Chloe dan nama di kemasan obat hanya nama penerima. Chloe yang masih terheran-heran terus meminum obat itu dan langsung tidur. Keesokan harinya, rasa penasaran menguasai Chloe. Dia memutuskan untuk mengambil satu paket obat di lemari obat dan melihat nama obat tersebut. Trigoxin tercetak di kemasan dan dia bingung, karena kali ini dia melihat namanya terbungkus di obat tersebut. Dia mengelupas sedikit stiker dengan namanya, dan melihat nama Diane Sherman tertulis di belakangnya. Saat malam tiba, sebelum Chloe tidur, dia diberi obat yang sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, Chloe tidak menelan pil hijau itu dan membawanya kembali untuk diperiksa. Setelah ibunya tertidur, Chloe segera turun ke bawah untuk mencari informasi tentang trigoxin melalui komputernya. Sayangnya, browser tidak bisa diakses karena ada masalah internet. Saat menggunakan komputer, Chloe tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya di sudut ruangan. Keesokan harinya, Chloe segera menelepon orang acak dan meminta orang itu menggunakan internet dan memeriksa trigoxin yang tertera di kemasan obat. Ternyata trigoxin memang obat untuk jantung, tetapi anehnya, trigoxin adalah pil merah. Chloe mulai curiga ibunya menyembunyikan sesuatu. Chloe masih sangat penasaran, jadi dia meminta ibunya pergi ke bioskop, sebagai alasan untuk mencari informasi di sana. Saat di bioskop, Chloe memberitahu Diane bahwa dia ingin pergi ke toilet. Chloe meninggalkan bioskop, dan langsung menuju apotek terdekat. Saat tiba di tempat tersebut, ternyata antriannya sangat panjang. Chloe segera meminta orang di antrian untuk memotong antrian. Dia bertanya kepada apoteker tentang obat hijau yang diberikan oleh ibunya. Dia bertanya apa kegunaan trigoxin. Apoteker melihat obat tersebut dan bingung. Obat itu bukan trigoxin, melainkan retokain. Obat ini biasanya digunakan untuk anjing. Chloe terkejut mendengar pengungkapan ini, dunianya terbalik. Dia kemudian bertanya apa yang akan terjadi jika manusia meminum obat ini. Apoteker berkata, jika orang meminum obat ini, maka orang itu akan mengalami kelumpuhan. Tiba-tiba, Diane datang dengan panik, dan segera menyuntikkan anestesi ke kaki Chloe, menyebabkan pengungkapan ini berakhir dengan tiba-tiba. Ibunya membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Diane mulai panik, jadi dia mengunci Chloe di kamarnya. Dan dia pergi untuk membeli resep paralitik baru yang telah dia cari di internet. Chloe bangun dan menyadari bahwa ibunya mengunci dia di kamar. Chloe adalah remaja yang pintar, jadi dia memiliki beberapa trik untuk membuka pintu. Sayangnya, ibunya sudah mengantisipasi ini dan meletakkan gagang sapu untuk membatasi pintu. Tapi Chloe tidak menyerah begitu saja. Chloe menggunakan keterampilan ilmiah dan teknisnya, mengambil solder, selimut dan menahan air di mulutnya. Dia kemudian keluar dari jendela, dan merayap di atap rumahnya untuk pergi ke kamar berikutnya. Saat ketegangan meningkat, dia menggunakan panas dari solder, lalu air untuk memecahkan kaca di jendela kamar sebelah. Selimut digunakan sebagai alas sehingga tubuh Chloe tidak terkena pecahan kaca. Setelah keluar dari jendela, dia merasakan asmanya kambuh, dan sayangnya, dia lupa membawa inhalernya. Chloe kemudian mencoba merangkak dengan napas yang tersengal-sengal untuk mencapai kamarnya. Sesampainya di kamarnya, dia segera menggunakan inhalernya untuk meredakan asmanya tepat waktu. Chloe segera masuk ke kursi rodanya dan bergegas kabur dari rumahnya. Namun, lift yang digunakan Chloe untuk turun tangga telah dirusak oleh ibunya. Dia kemudian nekat melempar kursi roda dan merangkak menuruni tangga sampai tiba-tiba dia terpeleset dan terguling. Saat jatuh, Chloe merasakan keajaiban, dia bisa merasakan dan menggerakkan jari kakinya karena dia sudah lama tidak meminum obat yang diberikan ibunya. Dia semakin yakin bahwa ibunya adalah seorang psikopat. Chloe segera masuk ke kursi rodanya dan keluar dari rumahnya melalui jalan yang digunakan untuk pergi ke kota. Tiba-tiba, Chloe mendengar suara mobil datang.
Chloe takut itu mobil ibunya dan segera bersembunyi. Ternyata kendaraan itu adalah mobil tukang pos yang biasa mengantar surat ke rumah Chloe. Chloe kemudian segera keluar dari tempat persembunyian untuk menghalangi mobil tukang pos sampai dia hampir tertabrak. Tukang pos keluar dari mobilnya dan bertanya ada apa dengan Chloe. Chloe hanya berkata, "Tolong aku." Saat tukang pos membantu Chloe, tiba-tiba mobil ibunya lewat dan dia melihat keduanya. Diane segera mendekati tukang pos yang bertanya apa yang terjadi pada Chloe. Tukang pos menghentikan Diane yang ingin membawa anaknya pulang. Tukang pos berkata bahwa Chloe tidak ingin pulang dan ingin pergi ke kantor polisi. Diane bersikeras membawa anaknya pulang, bahkan mengancam akan melaporkan penculikan kepada polisi. Karena tidak ada sinyal, upaya Diane sia-sia. Dia terpaksa membiarkan tukang pos membawa Chloe pergi, tetapi dengan syarat dia ikut. Saat Chloe dibawa ke mobil tukang pos, Diane menusukkan anestesi ke leher tukang pos sampai dia pingsan. Chloe juga dibius hingga pingsan. Saat dia bangun, Chloe sudah berada di ruang bawah tanah rumahnya, dan terkunci di dalamnya. Chloe melihat cairan hitam buatan ibunya, yang mungkin adalah obat lumpuh untuknya. Chloe tidak bisa kabur, kursi roda tidak bisa bergerak, karena ibunya telah merantainya. Chloe kemudian mencari cara untuk keluar dari sana. Hingga, Chloe melihat ada tumpukan kertas. Ternyata itu adalah pemberitahuan tentang penerimaan Chloe di universitas yang sebelumnya dia daftarkan. Chloe, yang tahu bahwa ibunya telah menyembunyikan kertas itu darinya, tampak frustrasi dan kesal. Pengungkapan terus berlanjut. Chloe menemukan beberapa foto yang menunjukkan bahwa Chloe dulunya sehat dan tidak lumpuh. Dan yang lebih mengejutkan, Chloe melihat sebuah kertas, berisi catatan kematian seorang bayi bernama Chloe, yang meninggal 2 jam setelah lahir, bersama dengan surat kabar yang memuat berita penculikan bayi di tempat yang sama, waktu yang sama dengan tanggal kematian Chloe. Saat itu, Chloe menyadari bahwa dia bukan anak kandung Diane, dan dia adalah anak yang diculik dari orang tua kandungnya. Terungkap bahwa bayi Diane yang ditunjukkan di awal film tidak berhasil diselamatkan. Dan karena itu, Diane menjadi sangat frustrasi sehingga dia menculik bayi orang lain di rumah sakit untuk menggantikan bayinya yang mati. Saat Chloe stres dan bingung, Diane tiba. Dia memberitahunya bahwa dia sebenarnya bukan ibunya, dan bahwa dia juga telah membuat Chloe sakit dan lumpuh selama ini dengan obat-obatan. Diane mengatakan dia melakukan ini karena dia mencintai Chloe. Dia mengatakan kepada Chloe untuk melupakan semua ini dan kembali seperti dulu, membuang obat-obatan Chloe. Chloe, yang masih ketakutan, menolak kata-kata ibunya sampai kesabarannya habis. Diane kemudian mengambil campuran cairan hitam menggunakan jarum suntik untuk menyuntikkannya ke Chloe. Chloe, yang semakin ketakutan, segera berlari ke belakang lemari dan menguncinya. Chloe menemukan racun, dan ketika ibunya berhasil membuka pintu, Chloe segera meminum racun tersebut sampai overdosis. Diane menangis dengan sangat keras melihat putrinya sekarat akibat racun tersebut. Di sini, dapat disimpulkan bahwa Diane sangat mencintai Chloe, sehingga dia ingin mengontrol setiap gerakan Chloe sejak lahir. Tetapi, pertanyaan yang muncul adalah, apakah ini benar-benar cinta, ataukah ini cinta yang egois? Sekarang, Chloe yang keracunan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntungnya, Chloe berhasil diselamatkan oleh dokter-dokter di sana. Namun, dia masih merasa sangat sulit untuk bergerak dan berbicara. Chloe melihat ibunya menatapnya melalui kaca di kamar Chloe. Chloe yang melihat ini, segera meminta bantuan dari perawat di kamarnya dengan menekan tombol bantuan. Chloe belum bisa bicara, jadi dia hanya bisa memberi isyarat melalui matanya. Perawat memberikan Chloe sebuah catatan dan krayon supaya dia bisa menuliskan sesuatu. Saat Chloe sedang menuliskan kata-kata, tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Ternyata, alarm darurat tersebut merupakan sabotase yang dilakukan oleh Diane untuk menarik perhatian perawat yang merawat Chloe. Tak lama kemudian, Diane masuk ke kamar Chloe dan segera mencabut semua peralatan medis Chloe dan membawanya keluar. Setelah perawat kembali ke kamar Chloe, dia kebingungan melihat Chloe hilang. Perawat melihat catatan yang ditulis oleh Chloe yang berbunyi, "Mom." Perawat segera melaporkan hal ini kepada keamanan untuk mencari Chloe. Chloe dibawa secara paksa oleh ibunya, dia tidak bisa meminta bantuan. Saat mereka hampir keluar dari rumah sakit, di eskalator, ibunya tidak bisa menggerakkan kursi roda Chloe. Ternyata, Chloe menggunakan kakinya untuk menahan kursi roda di tempat. Ya, di sini kaki Chloe bisa bergerak sedikit. Tak lama kemudian, petugas keamanan datang untuk menghentikan mereka. Melihat hal ini, Diane segera mengarahkan senjata ke petugas keamanan dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin pulang bersama anaknya. Salah satu petugas keamanan berhasil menembak Diane dan dia jatuh dari tangga. Chloe berhasil diselamatkan dan Diane berhasil diamankan oleh pihak berwenang. Adegan kemudian beralih 7 tahun kemudian di sebuah rumah sakit jiwa. Chloe yang sekarang sudah dewasa, diperlihatkan mampu menggerakkan kakinya, meskipun masih dengan kesulitan. Di sana, Chloe mengunjungi seseorang yang ternyata adalah Diane Sherman. Chloe mengatakan bahwa hidupnya sekarang dengan keluarga kandungnya sangat menyenangkan, dia memiliki banyak teman, dan dia bahkan sudah lulus dari universitas favoritnya. Sebelum Chloe mengucapkan selamat tinggal, dia terlihat mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, yang ternyata adalah obat anjing yang dulu diberikan oleh Diane kepadanya.
Chloe kemudian berkata, "Aku mencintaimu, Mom, sekarang buka mulutmu." Itulah akhir dari film Run. Langganan untuk video-video lebih banyak seperti ini, nyalakan notifikasi, dan berikan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.